dilakukan. Nah, di sini meliputi pemeriksaan distribusi data, rentang nilai, dan identifikasi potensi masalah, seperti halnya nilai yang hilang atau missing value. Lalu ada noise, data yang tidak relevan, outlier, data yang menyimpang jauh dari mayoritas data. Lalu visualisasi data nanti akan digunakan untuk membantu memahami struktur dan anomali dalam dataset itu. Nah, lalu setelah diobservasi, kita masuk di pra pemrosesan data. Ada beberapa langkah, yakni ada data cleaning, lalu ada normalisasi data atau data normalization, lalu encoding data kategorikal, yakni mengubah fitur kategorikal, misalnya jenis aktivitas, berjalan, berlari, menjadi format numerik yang dapat diproses oleh algoritma machine learning. Lalu berikutnya ada ekstraksi dari fitur. Lalu berikutnya ada data splitting. Jadi dataset itu nanti akan kita bagi menjadi dua bagian utama. Ada untuk training data, ada untuk testing data. Jadi untuk rasio pembagiannya mungkin bisa 70-30% atau 80-20%. Gitu, Pak. Lalu untuk alat dan bahan penelitian, ya ini ada PC dengan spek laptop saya ini Core i5, RAM 8, SSD 256. Lalu OS-nya Windows 11 menggunakan Python versi 3.13. Untuk pengembangannya saya menggunakan VS Code. Lalu di sini ada library dari Python-nya, ada Pandas, ada NumPy, ada Scikit-learn. Lalu untuk algoritma dari machine learning-nya ada K-means clustering dan juga KNN. Lalu ada Matplotlib sama Seaborn. Dan untuk bahannya, dataset wearable device ini akan kita ambil dari Kaggle. Oke, lalu berikutnya untuk konsep penelitian ini berpusat pada pengembangan sistem rekomendasi aktivitas fisik secara personal melalui integrasi dua algoritma machine learning, yakni K-means clustering dan juga KNN. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sistem rekomendasi konvensional yang kurang adaptif dan kurang personal dengan memanfaatkan data yang kaya dari wearable device. Nah, ini ada beberapa penjelasan, mungkin konsep sistem rekomendasi aktivitas fisik itu seperti apa, lalu penjelasan dari gabungan dua algoritma atau integrasi dari K-means clustering dan KNN. Nah, berikutnya ada alur pemrosesan data, yakni dimulai dari input data, ini data mentah dari wearable device tiap penggunanya yang dikumpulkan, lalu uh, pra pemrosesan data, step berikutnya yakni yang data yang telah diproses, kemudian kita masukkan di algoritma K-means clustering, yakni algoritma yang akan mengelompokkan data ke dalam cluster berdasarkan kesamaan fitur aktivitas fisik. Nah, lalu berikutnya setelah cluster itu terbentuk, kita akan menggunakan algoritma KNN untuk merekomendasikan aktivitas fisik apa yang kira-kira cocok yang sesuai dengan eh, data input dari si user tadi itu. Dan muncullah output rekomendasi aktivitas fisik. Ini adalah hasil akhir dari sebuah sistem itu tadi. Dan ini akan memunculkan daftar rekomendasi aktivitas fisik yang secara personal untuk setiap penggunanya. Nah, tahapan penelitiannya, yang pertama ada identifikasi masalah. Jadi, yang pertama ini kita melibatkan peninjauan ulang dan pendalaman terhadap permasalahan yang mungkin sudah diuraikan dalam bab satu, yakni kurangnya personalisasi dalam sistem rekomendasi aktivitas fisik yang memanfaatkan data wearable device. Nah, berikutnya kita masuk ke studi literatur. Jadi di tahap ini adalah pengumpulan dan analisis mendalam terhadap teori-teori dasar atau konsep-konsep ataupun penelitian terdahulu yang relevan. Lalu berikutnya pengumpulan dataset. Jadi tahap ini berfokus pada akuisisi data aktivitas fisik dari wearable device, baik melalui dataset publik maupun metode pengumpulan data primer kalau misal diperlukan. Setelah itu, setelah dikumpulkan datasetnya, kita masuk di pra pemrosesan data yang mencakup data cleaning, data normalization, data kategorikal, sama pemilihan fitur. Dan yang terakhir adalah data splitting.
untuk yang training dan testing. Lalu berikutnya implementasi command clustering dilanjutkan dengan implementasi KNN dan mengintegrasikan atau menggabungkan dua algoritma KNN dan command clustering itu. Dan yang terakhir adalah evaluasi sistem. Ini di sini meliputi akurasi, lalu presisi, recall, F1 score, confusion metric, sama cross validation. Dan yang terakhir akan coba kita analisis hasilnya. Nah, mungkin ini untuk diagram alur dari penelitiannya. Jadi dimulai dari identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan dataset, pra pemrosesan data, Kamen clustering, implementasi dari Kamen clustering, lalu hasil clustering, profil dari aktivitas pengguna, lalu implementasi dari KNN, lalu integrasi dari kedua sistem algoritma tadi, dan kita evaluasi sistemnya, dan baru kita analisis dari hasilnya. Nah, mungkin yang bawah ini adalah penjelasan secara detailnya dari diagram alur penelitian. Nah, mungkin itu Pak Anas untuk bab 3 dari saya. Barangkali ada masukan. Oke, apa ya? Ini nanti saya judulnya jangan terlalu panjang, terus apa lagi nih? Oke, kurang lebih itu ya. Jadi sampai bab 3 itu harus jelas apa penelitiannya. Kalau bisa ini apa? Yang gambar diagram kalau ini taruhnya di sebelum penjelasan tadi. Jadi nanti ini gambar 31 kan belum ada nih. Keterangan nih gambar 31 ini punya apa gitu. Coba ada nggak tulisannya gambar 31 di teksnya? Yang di mananya, Pak? Yang di penjelasan tentang gambar 31-nya ada nggak? Ini, Pak, yang di bawah ini. Ada Jadi nggak tulis, di- ada nggak tulisannya gambar 31? yang di bawah ini adalah Ada nggak tulisannya gambar 31? ada, Pak, di atas. Mana? Ada nggak? Terlalu jauh. Jadi gini, Mas. Jadi Ini yang di misalkan sini, Pak. apa? Iya itu kan di daftar isi, daftar gambar ya. Mas punya gambar dia itu namanya gambar tiga Oh ya, satu ya. yang Ah, gimana ah. maksudnya, Pak? Ya, yang begini maksudnya apa namanya? Gini. eh Kan punya gambar tuh 31 kan. Nanti penjelasannya itu di bawahnya tulis pada gambar 31 menunjukkan dari apa? eh Diagram alur penelitian di antara lain sebagai berikut seperti terlihat pada gambar 31. Jadi ada kalimat apa? Kalimat penghubungnya gitu loh untuk Oh, apa? yang mengarahkan ke gambar itu, Pak, ya? Di Betul. deskripsinya gitu. Betul seperti itu. Baik, baik, Jadi baik, Pak. supaya kita bacanya itu tahu ini kok tiba-tiba ada gambar dari mana gambarnya gitu. Ya. Siapa, Juga, siapa? terus juga diperhatikan nih setiap ada kalimat-kalimat bahasa Inggris tulisannya kalau nggak salah itu italik ya. Coba dibaca lagi panduannya nanti. Oh Yang iya, Pak. malah yang gambar ini kan harusnya kan bukan italik ini biasa aja nih kalau nggak salah tebal apa italik atau apa nih apa penamaan gambar ini. Emang italik atau bold kan perlu nanti dilihat lagi ya dicek ya. Baik, Pak, baik, Pak. Terus judulnya juga nanti jangan terlalu panjang. Terus nanti pastikan ini ekstraksi fiturnya pakai apa ini? Pakai ekstraksi fitur atau ekstraksi fitur atau ekstraksi fitur? Iya, iya, Pak. Apa itu ekstraksi fitur? Ekstraksi fitur ada dari itu bahasa itu ekstraksi fitur. Coba ekstraksi fitur. Ada. Oh, malah nggak dimasukkan kan? Jadi apa ya? Kan itu kan ada tahapan penelitian. Jadi di tahapan penelitian itu nanti urutannya paliknya kamu taruh dulu nih gambarnya ini gambar 31 tahapan penelitian terus di bawahnya tulis tahapan penelitiannya di antaranya sebagai berikut. Seperti terlihat pada gambar 31 apa ya kayak gambar penghubung gitu. Jadi ini antara kamu penjelasan tahapan penelitian dengan gambarnya itu nggak sesuai. Coba dah, mana gambarnya tadi?
Tuh, Yang ini enggak ya? nah, evaluasi sistem mana? Di atasnya ada gak yang rapat penelitian kamu sebutin nggak? Evaluasi sistem ada tadi, Pak. Mana coba yang di atas mana? Nah, itu dihubungkan tuh ke gambar 31 kalau memang itu penjelasannya untuk gambar itu. Oke, baik, Pak. Nah, nanti dihilangin aja tuh kayak apa? Kayak identifikasi masalah itu dihilangin aja di tahapan penelitian. Kamu langsung aja ke ini persiapan data kan biasanya itu persiapan datanya dulu pengumpulan dataset apa kalau nggak salah dari mana dari Kindle nanti lalu lalu ke preprocessing ya kan terus lalu ke apa namanya ekstraksi fitur dulu nih kalau salah nih kan kamu lihat dah ada ekstraksi fiturnya ada di atas penjelasannya ada nggak ekstraksi fitur ya Kalau ekstraksi fitur ekstraksi fitur tadi itu masuk di dalam itu, Pak. di dalam Di mana. dalam bagian pra pemrosesan data gitu, Pak. Oh beda, oh, itu. Kamu tahu? Yang ini. Oh berarti coba saya tanya. Kalau menurut kamu kalau text processing itu kayak gimana ini? Coba baca pengertian text processing. Siap. Apa text processing itu? Halo? Putus ya? Ya, Pak, ya, Pak. Apa text processing itu? eh itu sih, Pak. Tahap awal mau untuk membersihkan data gitu, Pak. Apakah ekstraksi fitur itu salah satu bagian dari membersihkan data? Ekstraksi fitur apa itu guys? Itu coba baca. Kalau di sini tadi itu, Coba. nah yang ini, Pak. Membuat fitur baru dari fitur yang sudah ada, atau mungkin mengurangi dimensi data untuk meningkatkan kinerja dari sebuah model itu, Pak. Meningkatkan kinerja dari suatu model. Apakah itu salah satu bagian daripada pembersihan data? Tidak sih, Pak. Nah, Di luar berarti itu, Pak. nanti buat itu berarti nanti dibuat lagi langkah-langkahnya. Nanti setelah instalasi fitur baru kamu lakukan yang namanya pelatihan model. Nanti kan model itu kamu ada apa namanya ada KNN, terus ada apa Kamins kan. Amin sih, ya. Nah, nanti dibuat lagi Kamins ya kan. Baru nanti lanjut ke setelah kita menggunakan pelatihan model, kita lanjut ke namanya langkah evaluasi tadi. Evaluasi baru lanjut ke langkah analisis tadi. Ya. Oh, baik, Pak, baik, Pak. Nah, Berarti ini langkah sendiri, Pak, ya? kenapa? Bukan bagian dari pra pemrosesan gitu, Pak, ya? Coba kamu buka GPT. Coba kamu buka GPT. Apa kamu pakai cloud ya? Coba pakai cloudnya. Oh, ChatGPT boleh sih, Pak. Ini Ya, saja, Pak. GPT boleh. Tahapan penelitian, ketika ya tahapan penelitian. Untuk judulnya copy paste ya tuh. Judul apa tadi? Nama apa judul itu? Sebentar. Dah, enter apa? Ada gak itu? Nah, sekarang kamu Oh, ya. buka. Ya, ini Sekarang, cuman cleaning, transformation, normalization. ah, Ini sama nggak, Pak? Fitur selection sama ekstraksi fitur oh, gitu. ini halu ini dia. Apa? Kamu buka jurnal papernya mana? Paper jurnal orang. Paper jurnal orang. Ekstraksi fitur itu jadi apa ya? Kita itu mengekstraksi teks itulah fiturnya itu apa? Mana kamu belum download papernya, jurnal referensi? Ya, Sudah, Pak. Cuman dari luar semua sih, Pak, rata-rata. yang mana? Itu di pasien di download nanti kan kamu taruh di Mendeley buat masukin data pustaka. Mana referensi kamu? Download dulu ya, karena nanti ketika ditanya, kalau kamu nanti pasti ditanya nanti, kamu kenapa ngambil judul ini kayak gitu kan? Kamu bisa jelasin nantinya. Mana? Coba lihat paling bawah bab ini apa ini di metodologinya.
Sebentar, Pak. Saya Hmm. cari yang Indo juga sih, Pak. Kemarin belum cari yang... Mana metodologinya dia? Nah, Itu, nah Pak. ini. Oh, ini apa ini? Gak cari yang lain. Gak jelas ini. Oh, cuma tiga malah. Nah, coba nih yang sama nih apa nih rekomendasi? Harus, sebentar, Pak. Berarti belum ada di download referensinya. Belum, Pak. Download tuh nanti download. Cuman beberapa kemarin. Hmm. Berarti nanti dimasukkan di Mendeley gitu, Pak, ya? Yang sudah I, di-download. iya, udah ada belum Mendeley-nya? Sudah, Pak. Benar, sudah ada. Coba nanti dilihat. Sudah kemarin Nah, sudah saya masukkan beberapa sih, Pak. Untuk jurnalnya. coba buka yang beberapa tuh di Mendeley. Udah ada. Cuman kalau dari cloud kemarin itu, ya rata-rata luar negeri semua sih, Pak. Untuk jurnal yang Nggak apa-apa, coba diambil buka satu. Mana? Buka satu yang dari ini. sini. Dibuka aja ini, dibuka langsung buka klik. Klik aja nih dua kali di filenya. Di file ini diklik dua kali nih di file ini. Nah, metode ini gedein aja nih Maximesh nih di Maximesh. Di... Ini modelnya di Maximesh aja. Oh, siapa? Nah, nah, cari metodologinya mana? Ini, Pak. Data collection, Nah, lalu eksplorasi data analisis, data data preprocessing, processing, nah model lining, evaluation, yang model terakhir training. evaluasi. Nah, ini model training ini. Nah, ini jadi nanti ini kan data paling pengumpulan data EDA itu kita pemahaman data sebenarnya nggak usah sih. Jadi nanti kita pakai gini aja pemahaman data, pengumpulan data, processing data, terus ekstraksi struktur, terus evaluasi model sama analisis hasil. Itu aja nanti ya. Nanti kayak begini Baik, nih. baik, Pak. Coba lihat di bagiannya, di bagian processing ada nggak yang ekstraksi fitur? Mana yang ada data processingnya? Data processing dia. Ada nggak ekstraksi fitur? Ini data cleaning, Nah, ada apa ini aja? missing values, Nah, ada apa aja? lalu ada uh, encoding, sama fitur scaling, Pak. Nah, ini gimana, Pak, kalau fitur scaling? Apa sama atau beda dengan ekstraksi fitur? Coba lihat datasetnya dah. Fitur scaling apa ini harusnya? Scaling itu fitur scaling itu kalau kalian itu apa ya? Ya udah nanti kalau sana emang ini dia ada fitur scaling ya nggak apa-apa nanti dimasukin aja. Kalau apa namanya? Coba kamu lihat datasetnya mana sih datasetnya? Buka datasetnya. Ini loh nih punya saya kayak gini nih mana ya? Kayak gini sih, Pak. Hmm? Yang ini, atau yang dari Kaggle-nya langsung. Yang dari Kaggle yang mana dari Kaggle? Itu tadi kalau sudah di processing, benar, Pak. Di download ya datasetnya ya. Sudah, Pak. Ini tadi hasil downloadnya, Pak. Bentuknya kayak gini. Mana ini? Oh, ini. Nah, ini aja udah. Nah ini, nah ini apa nih? Nih fitur ekstasi. Oh, fitur scaling. Gitu, oke, nanti nggak apa-apa. Ya udah nanti pokoknya apa kayak kita nggak usah dari identifikasi masalah, nggak usah yang dilihat itu aja identifikasi masalah sama studi Studi literatur, literatur itu ya. nggak usah berarti, Pak. Sementara yang itu aja dulu ya. Nanti saya coba cari lagi ke referensi, makanya referensi di download. Pastikan lagi metodologinya ya kan. Jika memang ada yang menggunakan fitur scaling, berarti nanti itu kan ketika ditanyakan ada kok referensi kayak gitu nanti jawabannya kayak gitu kan bisa ya. Jadi makanya pastikan semua apa Oh referensinya ya, itu baik, di baik. download ya. Referensinya Ya, itu ya, semua siap, di Pak. download ya.
Dan nanti ini dikirim ke saya, terus apa kali juga dikirim. Terus sama tadi apa? Kalau biasanya kalau penulisan itu yang asing itu dia tulis miring ya, sama gambarnya itu dikasih penjelasan kalimat penulisnya gimana. Oh iya, Pak. Terus judulnya juga jangan terlalu panjang ya. Soalnya saya baru buat pengecek buat aplikasi pengecekan ini baru beberapa doang, jadi nggak semuanya. Jadi makanya saya minta teman-teman buat zoom ya supaya bisa tahu apa yang benar kurang ya. Baik, Eh, baik, Pak. Siap, Pak. Ya kayak gitu ya Mas ya. Jadi Baik, betul, terima kasih, Pak. ya nanti Ada lagi, Pak. udah. Jadi yang saya benar utama yang sedang disegel, yang dipastikan referensinya udah di download. Terus apa lagi namanya? Datasetnya ada, aplikasinya ada ya. Udah itu aja dulu kali ya. Ada lagi yang kurang? Nggak ada ya. Eh, Insya Allah cukup sih, Pak. Nanti mungkin bisa di grup WA kalau misalnya ada teman lagi gitu, Pak. Ya, sama jangan lupa di apa di input di Siakat ya. Siap, Pak. Siap, Pak. Kamu mau udah di input ya kalau nggak salah ya. Ya udah nanti ya udah dipelajari aja kita kalau nggak salah berarti tanggal 1 Juni ya berarti 10 hari lagi ya. Oke berarti Oke. dimohon segera dilengkapi dengan baik ya. Karena ini kalau dari hasil pengecekannya di sini nih ada beberapa nih lumayan nih. Penomoran rumusan masih masalah salah tuh, penomoran rumusan salah tuh waktu itu. Terus penomoran manfaat penelitian kacau kayak gitu. Banyak nih penemuan yang masih kacau nih kamu nih. Abstrak belum italik tuh. Di Berapa itu? bagian mana, Pak? Hah? Di bagian mana? Di abstrak belum italik. Masuk Oke. lagi. Ntar masuk lagi ya, ini bentar lagi habis. Ya, ya. Baik, Pak. Nah, citasi masih belum konsisten tuh. Kalau kamu ibaratnya nggak ada Mendeley ya, apa di PPN di Mendeley nggak ada referensi, jadi kamu nggak konsisten ini ya. Ini baca catatan kecil aja ya. Review. Buat catatan kecilnya di sini. Mana tadi download? Jadi untuk merapikan gitu, Pak ya. Sesuai pedoman gitu ya. Beberapa mungkin. Betul. Ya, jadi diperhatikan kalau memang sebenarnya sih kalau judulnya tadi itu apa ya saya nyebutnya ya. Kalau saya lihat sih di sini ini, jadi nanti kamu betul-betul memahami ya apa namanya bagaimana ketika dia melakukan ekstraksi itu seperti apa. Kan seperti itu biasanya kan ada beberapa teks seperti itu nanti kamu coba baca lagi ya. Nanti kamu betul-betul pelajari kan nanti ada rumus-rumus satu biasanya yang suka ditanya itu. Kalau cara itu gimana nanti ekstraksi itu salah satu itu. Sebenarnya kayak gimana kayak gitu nantinya. Ya. Oh, oke. Siap, Pak. Baik, Pak. Ini kan ada dua nih berbasis integrasi Kamin clustering dan Canliness network Kaneris. pada data variable di Bash. Ya udah oke ngepas sementara ini kan kita masih ada ini ya nanti. Oke, jadi kurang lebih itu aja dulu ya Mas ya. Jadi kalau seandainya memang Baik, terima kasih ada, Pak Anas. Izin untuk stop share. oke sama-sama Mas. Oh ya, sebentar Pak, mohon izin screenshot dulu Pak. Pak, tadi saya belum screenshot. Oh iya di screenshot dulu ya buat ininya. Punya kamu mana nih udah saya ini. Oke, baik. Ini. Sudah. Terima kasih Pak Anas. Ya, sama-sama. Jangan lupa dikirim ya Mas ya, ini ya, yang tadi saya minta ya. Kalau untuk kartu bimbingan cukup dari apa? Dari syarat aja ya. Baik, baik Pak. Jadi yang Oke, file itu nggak perlu berarti Pak ya? nggak perlu kayaknya. Iya, nggak perlu. Skripsi kan ini? Iya, nggak usah. Dari syarat aja. Oke, terima kasih Mas. Berikutnya siapa? Mas Anas. Ya, Pak. Wah, sorry Mas Anas ya. Liburan lah panjang ya. Kalau liburan dulu lah. Saya kabur ini